ini bukan soal menang kalah dan siapa yang bertahan sampai akhir, tapi ini juga siapa yang membawa dan menyelamatkan harapan di akhir. Cailah, menurut aku ini tentang hope. Dari season pertama sampai season 3 yang paling ganggu tuh apa? Tamu-tamu VIP-nya itu. Kalau menurut aku ya, itu nggak tahu ganggu banget. Itu kayak bule-bule Bali yang norak gitu ya. Tidak kurang se-ikonik atau sebrutal season sebelumnya. Paling utama ya season 1 karena Aku nggak tahu budaya Korea gimana, tapi itu cukup menjadi satu tafsiran yang menarik untuk melihat konteks makan siang gitu ya. Ternyata bisa segor itu ya. Halo. Halo. Jumpa kembali di Cinema Cinema Perspective Perspective. bersama saya Dewi. Saya Husni Effendi. Tontonan boleh sudah selesai, obrolannya baru dimulai. Langsung aja kita Ngobrolin apa nih? ceritanya akan bahas Baru nonton apa nih kita? Squid Game ya. 3 final season. Baru masih anget nih ya. Masih grace banget, baru keluar nih 27 Juni langsung cuma 6 episode jadi langsung kena libas aja deh gitu. Cuma pertama-tama aku mau disclaimer dulu karena kalau yang nggak mau kena spoiler ya nggak apa-apa, di skip aja kali video ini, cuma karena ini agak susah nih kalau nggak bahas spoiler gitu. Tapi kalau yang mau ikutan diskusi ya nonton sampai akhir. Mau bahas apa dulu nih? Pertama mungkin dari cerita dulu ya. Dariku cerita, kalau cerita itu kan sebetulnya Gi-hun si tokoh utama itu kelanjutan dari season sebelumnya kan dia masih hidup atau dibiarkan hidup oleh frontman atau In-ho. Di Yang season mana 2 di season 2 itu dilanjut di season 3 ini ya dia melanjutkan permainan dan menyelesaikan permainan, tapi dia dihantui rasa bersalah karena misi pemberontakannya gagal gitu kan. Tapi juga ada bumbu-bumbunya nih ya, ada ya kemunculan VIP, ada perburuan detektif, ada yang paling utama sih sisi-sisi emosionalnya ya. Sisi-sisi emosionalnya itu dimana di tengah permainan mematikan ada sisi emosional antara hubungan ibu dan anak, mungkin ada antara teman dekat atau sahabat. Itu di season 2 juga udah ada ya. Ya tambah lagi yang lebih kompleks Ya, tuh karena ada bayi. Dan tahu nggak, dari season pertama sampai season 3 yang paling ganggu tuh apa? Tamu-tamu VIP-nya itu. Kalau menurut aku ya, itu nggak tahu ganggu banget. Itu kayak bule-bule Bali yang norak gitu ya. Gue nangkepnya orang kayak lagi gitu. liburan di Korea diajak Ya main gitu. semacam gitu, nggak tahu ya kita kan nonton Hollywood juga beberapa ini bule-bule juga ya bagus-bagus aja aktingnya ya, Kayak tapi kurang mencerminkan VIP ya, kayak Ya, orang-orang kayak tahu lah, iya. kayak kurang ya. ya itulah, cuman ganggu aja. Oke, lanjut. Ya tadi dari sisi cerita yang bikin menambah kompleks tuh ya ada bayi. Kalau aku mau komentarin soal tipe permainannya dulu. Tipe permainannya gamenya itu kalau buatku kreativitas permainannya masih menarik gitu ya, cukup menarik, walaupun memang kalau aku bilang tidak kurang se-ikonik atau sebrutal season sebelumnya. Paling utama ya season 1 karena red light, green light, marble, kelereng gitu ya. Tapi tetap menarik sih karena ya di tentang sembunyi-sembunyi yang hide and seek. Terus kemudian yang kedua yang lompat tali, jump rope, itu juga seru gitu ya. Terus yang ketiga yaitu tower eliminasi, di mana mengeliminasi pemain dengan sentuhan moral siapa yang dipilih dan taruhannya nyawa gitu ya. Dari sisi permainan itu. Terus mungkin kalau dari sisi pacing ya, pace dan tone itu kalau aku lihatnya mungkin tidak seintens, kalau mungkin orang bilang tidak seintens sebelumnya gitu, mungkin iya gitu, karena ini lebih tipikal lebih melankolis, kalau aku bilang slow burn. Tapi mungkin di sisi itu yang mau ditonjolinnya, jadi dia rasanya lebih kontemplatif gitu, karena ternyata pada akhirnya ini bukan soal menang kalah dan siapa yang bertahan sampai akhir, tapi ini juga siapa yang membawa dan menyelamatkan harapan di akhir. Cailah, menurut aku ini tentang hope, tentang harapan di akhir gitu. Tapi kita bisa berbeda ya. Aku itu untuk aku dulu, kalau kamu mau nambahin. Ya, Squid Game ini kan sebenarnya dari ide cerita film juga unik ya. Dia mengetengahkan istilahnya percobaan sosial lah ya, ya semacam itulah ya. Sosial eksperimen. Ya, sosial eksperimen. Bagaimana orang-orang yang seragam ya, rata-rata dia di dunia nyata itu terbelit hutang segala macam, terus kemudian ada dalam posisi yang mereka akan mendapatkan uang, tapi taruhannya nyawa gitu. Bukan hanya nyawa diri sendiri, tapi juga membunuh
Jadi membunuh atau dibunuh, kurang lebih kan pilihannya seperti itu ya. Walaupun juga dikasih pilihan oleh si apa ya, ya oleh tim permainan atau tim panitianya Squid Game ini, lu bisa menghentikan ini, tapi ternyata tidak sesederhana itu yang kita bayangkan. Lu apa Walaupun udah misalkan coba demokratis, betul, konsen betul. persetujuan. Walaupun di kayak di season 3 itu diperlengkap dengan si kakek nomor 100 itu ya. 100 kalau nggak salah, yang dia punya utangnya banyak itu loh. Jadi mau berapapun hasilnya dia tetap akan melanjutkan permainan karena sebesar itu karena utangnya. utangnya masih belum cukup nih buat Tapi bayar yang utang. beda season 3 itu proses pemilihannya lebih sebentar dan ya udah dipotong aja nggak terlalu lama sih. Iya, Terus karena itu kan udah secara tahu ya. teknis kan juga dia Udah. sisa dari season 2 Udah pemain-pemainnya. pada tahu. Betul. Yang paling menonjol di sini adalah apa ya? Karakter buildingnya si Gi-hun ya. Dari season pertama sampai season terakhir, kemudian di akhir ya kalian nonton sendirilah bagaimana akhir dari si Gi-hun ini ya. Cuman aku melihatnya perkembangan karakternya itu satu sisi cukup manusiawi ya. Dia dari seorang ayah yang useless gitu ya, seorang ayah yang apa ya, yang tidak berguna, yang juga banyak hutang segala macam, terus ditinggalkan oleh istri dan anaknya, terus bahkan dia juga mencuri uang ibunya ya kalau nggak salah itu. Dia pokoknya nggak guna banget lah, tapi kemudian dalam permainan itu dia menjadi sosok yang berbeda gitu loh. Dia menjadi, bahkan ketika dia sudah punya duit, ketika dia sudah memenangkan permainan di season 1 dan dilanjut di season 2 itu, dia bukannya malah misalkan berfoya-foya apa segala macam, tapi malah kayak seperti menjadi sosok pejuang gitu ya, yang untuk ingin mengentaskan nasib dari para orang-orang yang main di Squid Game ini gitu. Aku nggak ngerti maksudnya. Mau menghentikan sistem. Betul. Tapi kan juga gini, maksudnya satu sisi Squid Game itu seolah-olah adalah fair ya gitu. Di sisi lain, tapi kalau lu udah masuk di situ, lu juga nggak bisa keluar dengan mudah gitu. Dan pilihannya kayak gini, gue di luar hidup gue nggak ada guna gitu. Kalau misalkan istilah kata di luar gue mau bunuh diri, ya seenggaknya di sini aja lah. Kalau mau bunuh diri gue bisa dibunuh atau gue ngebunuh atau bahkan bunuh diri di sini, seenggaknya gue masih ada harapan. Ada seenggaknya mungkin nanti gue bisa dapat duit gitulah ya. Menang. Betul, ada sedikit itu. Nah, ini sistem yang dibuat dan hanya diperuntukkan untuk kesenangan si VIP yang ganggu tadi itu gitu loh. Untuk kesenangan itu gitu. Walaupun mereka juga ya dia memang dijanjikan sekian miliar itu, tapi kembali ke si Gi-hun tadi, ini menjadi sosok yang satu sisi manusiawi, tapi di sisi lain ya karena ini fiksi ya, ada gitu orang yang semulia itu ya, dalam tanda kutip, sampai bukan hanya menyelamatkan atau ingin menghentikan praktek Squid Game ini gitu, tapi juga menyelamatkan bayi segala macam. Bahkan ketika udah di ending dan pilihannya antara dia dan bayinya itu, ya tahu sendirilah teman-teman gitu lah, bagaimana dia memutuskan untuk udahlah gitu buat si bayinya aja gitu. Itu sih kalau gue ngelihat bagaimana karakter Gi-hun tuh menjadi karakter yang paling unik menurut aku ya karena dia juga karakter utama di situ gitu ya. Perkembangannya karakter development itu sangat berbeda dibanding season pertama itu sih. Iya, tadi kan udah dibahas, memang pasti spoiler. Jadi udah kita bakalan memang bahas spoiler di sini gitu. Tadi ya udah tahu aja, kita langsung bahas. Kalau dari aku sih udah tahu pemenangnya adalah ya bayi gitu kan. Pemenangnya bayi. Ini simbol hope. Nah, bayi itu adalah simbol future generation gitu, simbol harapan masa depan gitu. Karena di antara semua kekacauan yang ada, masih ada harapan buat masa depan yang disisakan gitu ya, masih ada buat kelanjutannya, buat masa depan, disimbolkan dengan bayi gitu. Karena gini, kita kan udah tahu di akhir kan sebenarnya tinggal Myunggi, sosok anak muda yang anak kripto itu, yang kemudian dengan si Gi-hun dan bayi gitu. Itu kan si Myunggi itu merepresentasikan sisi selfish, sisi egois, mentingin diri sendiri. Karena si Myunggi itu goalsnya ya paling gue keluar dari game ini, gue dapat banyak uang, apalagi dia juga terbelit utang karena kasus kriptonya gitu kan. Ya udah, bahkan dia kalau dia sedemikian rupa ditinggal dia berdua sama bayinya itu,
kemungkinan besar dia akan mengorbankan bayinya yang mana itu anaknya juga sebetulnya gitu. Jadi dia merepresentasikan sisi dimana ya mungkin aja manusiawi ada yang mentingin diri sendiri, yang penting gue jangan rugi gitu. Sebenarnya kayak gitu. Tapi di sisi lain ada juga sisi Gihun gitu, yang mana nggak bisa kayak gitu juga dong gitu, nggak bisa dalam hidup atau buat sama orang lain seegois itu gitu. Yang mana Gihun kan sebenarnya punya 3 opsi gitu. Satu, opsi pertama ya dia korbankan bayinya. Opsi kedua ya udah dia diem aja sampai dia dan bayinya mungkin tereksekusi dua-duanya. Atau opsi ketiga, dia yang mengorbankan diri dan akhirnya pilihan itu kan yang diambil gitu. Jadi Squid Game ini lumayan disiplin juga ya, karena ketika lo nggak mencet tombol itu belum dimulai gitu, padahal ya Myunggi jadi kematiannya jadi sia-sia ya, mubazir. Jadi ya karena ya udah kematian sebelum tombol dipencet ya nggak dihitung gitu. Kayak gitu. Dan kalau ngomongin simbol hope juga, harapan, itu juga aku lihat di sosok Noel itu loh, yang gimana sih ngomongin Noel yang tentara pink cewek, mana dia masih ada hati untuk dia pengen nyelamatin seorang bapak yang anaknya kanker darah gitu kan. Terus juga dia itu di antara semua kekacauan terakhir juga dia kan sebetulnya udah mau suicide kan, dia udah menarik pelatuk buat dirinya gitu. Tapi somehow ketika dia denger tangisan bayi, entah juga karena tersentuh dengan aksinya si Gihun, dia membatalkan itu karena kayaknya masih layak gitu buat hidup, harapan ini masih ada gitu, seolah-olah seperti itu. Dan termasuk Inho gitu, si frontman, dia juga ya sebenarnya dia agak gimana ya, kok dia masukin bayi ke dalam permainan gitu. Itu kan sebenarnya buat nyiain permainan para VIP gitu, yang kok bisa masukin bayi ke situ. Tapi juga di akhir dia ngelihat Gihun seperti itu, dia juga akhirnya ngapain dia nyelamatin bayinya, akhirnya dia menyelamatkan bayinya kan, dia bawa bayinya itu gitu. Jadi ternyata ya tadi bukan soal menang kalah lagi, bertahan sampai akhir, tapi juga soal hati nurani gitu. Jadi aku ngelihatnya kayak gitu sih. Dan soal tadi ya kalau ngomongin VIP, aku juga ngelihatnya si VIP itu, aku pikir season 3 ini tuh ada sedikit gambaran VIP itu siapa gitu, karena menurut aku tuh penting gitu. VIP ini kan kayak sosok misterius yang ini beroperasi global gitu ya, ada di banyak negara. Karena kita tahu di dari mulai season 1 memang feel-nya udah kelihatan ya, ini permainan orang-orang desperate dengan masalah uang dan berbagai masalah hidup dieksploitasi dan jadi hiburan buat para orang-orang kaya ini gitu. Dan tapi orang-orang VIP ini siapa, nggak pernah kebongkar gitu. Aku pikir akan ada di season 3 gitu, tapi ternyata juga tidak ada gitu. Termasuk karena tapi bukankah kayak gitu ya, emang sistem itu eksploitatif itu nggak selalu kelihatan wajahnya, mukanya siapa gitu, tapi juga dia ada, dan tergantung kita mau dan bisa menghentikan itu apa enggak gitu. Kalau dari wajah kan sempat kelihatan itu ketika mereka ini ya. Tapi kan tidak semua, mungkin ada yang Betul. mati, tapi juga nggak penting-penting amat sih. Jadi kalau aku tuh ngelihat justru ini itu kan kayak investor ya, istilah katanya gitu ya, investor untuk invest kesenangan mereka gitu kan. Mereka membayar entah berapa banyak di situ untuk menonton live pertunjukan itu gitu. Kalau aku mencoba melihatnya itu bahwa tadi tentang soal bener di season 3 ini lebih emosional dibanding season-season sebelumnya. Season 1 permainannya yang permainan yang lebih brutal, yang brutal. Oh, season 2 ya, season 2 lebih ke kayak perlawanan sosial gitu ya, seperti itu ya, seperti pencerminan rebellious. Season 3 lebih ke lebih ke sisi-sisi manusiawi dari orang-orangnya yang coba lebih dieksplor. Kalau menurut kamu apa yang melatar belakangi karakter Gihun itu Karakter bisa menjadi development. menarik, paling menarik menurut apa? Ya, kamu juga tadi udah bahas juga gitu bahwa si Gihun ini kan di dunia nyatanya, dunia realnya kan dia juga banyak masalah keuangan, dengan hubungan dengan ibunya, dengan anaknya gitu. Kalau misalnya dibilang ada kegagalan dalam hidup di kehidupan nyatanya, di sini dia jadi entah membayar kesalahan-kesalahan dia
di sini gitu. Dia berusaha harusnya ya udah gue coba bisa ngelakuin apa yang lebih baik gitu. Dia coba seperti itu dan terjemahan yang dia lakukan adalah yaitu dia mau coba menghentikan sistem eksploitatif ini, menggagalkan dan menyudahi permainan Squid Game yang menurut dia tidak sepakat gitu. Sebenarnya kan udah kelihatan dari season sebelumnya bahwa dia tadinya udah mau tenang-tenang, udah deh gue naik pesawat, gue mau nemuin anak gue di Amerika, tapi ternyata dia batalkan gitu karena dia terusik gitu bahwa ini nggak bisa gitu, ini dia harus dihentikan tuh eksploitatif buat orang-orang kecil ini yang hanya buat hidup dan mati, tarung nyawa buat tertawaan sebagian orang di sana gitu. Itu mungkin di situ ya. Dan kemudian dia juga seperti melihat ya representatif bayi itu ya mungkin seperti dia melihat anaknya mungkin, karena kan dia pertama kali terjun ke Squid Game ini kan karena dia butuh uang, karena itu juga berjuang buat anaknya gitu, sampai dia juga merasa sebagai ayah yang tidak baik gitu ya, ayah yang kurang berhasil gitu ya. Di sini juga ya udah sesedikitnya yang gue bisa gitu ya, sacrificing sebagai manusia dan sebagai ayah ya, akhirnya dia mengorbankan dirinya gitu dengan ya udah untuk demi menyelamatkan si bayinya gitu. Kalau ya mungkin ya kalau aku ngeliatnya seperti itu sih. Ya selain Gi-hun sebagai apa yang karakter development menarik, kalau kamu ngelihat siapa nih karakter favorit lainnya di Squid Game ini, sepanjang Squid ada nggak karakter favorit? Ya menarik ya, unik itu Hyunju ya. Hyunju yang transgender itu ya. Ya dia cukup. Kenapa? Ya cukup dari Menarik awal perhatian seperti stok. ya. Still the spotlight. Betul, dan dia juga sebenarnya mirip-mirip dengan Gi-hun kan, apa ya dalam sisi menolong apa segala macam gitu. Itu sih. Terus juga karakter yang paling beda aja gitu. Terus juga kayak misalkan ini di Squid Game itu kan banyak simbol-simbol ini ya, simbol-simbol orang, simbol-simbol profesi atau apapun yang orang percaya, karena ketika mereka apa ya kepepet gitu ya, kayak ada karakter yang dianggap dukun gitu loh, segala macam. Itu yang ya itu kan kayak ada. Itu kan juga representasi dari orang tuh kalau udah kepepet juga bisa mempercayai oleh apapun apa yang gitu. Dia mau percaya. Betul ya. Itu sih si dukun itulah. Sama aku juga kalau salah satu karakter yang aku suka ya Hyunju juga gitu, karena dia kan sebetulnya menghadapi prejudis karena dia transgender itu gitu kan misalkan, tapi dia nggak tidak membalas lah istilahnya gitu, dia justru malah selfless gitu, dia tetap ngebantu orang, prioritize others gitu, orang lain. Terus dia juga ada sisi leadershipnya juga gitu, ngejagain caring juga gitu, peduli. Itu sih yang yang menarik. Dia menyelamatkan bayi itu dan dibunuh oleh ayah dari si bayi itu. Iya, termasuk ya pertamanya kan ibu muda si Junhye sama si Gemja yang ibu tua itu kan dia selamatkan gitu. Jadi dia ada pedulinya, ada kepemimpinannya, ada care-nya itu sih yang bagusnya dari di season 3 ini juga. Aku sebenarnya ngapain sih di permainan ini kayak ada bayi segala itu di awal-awal ya gitu. Tapi terus kemudian ini jadi satu poin cerita penting di akhir ya, kayak ngadi-ngadi udah tahu kayak gini masih aja ada bayi masih tambah gitu, kompleks sekarang. Tapi justru itu di poin terakhir ya. Bagaimana tentang selain kalau kamu tadi bilang bahwa bayi menjadi simbol harapan, di situ juga ada permainan simbol juga bagaimana membunuh anak kandung sendiri juga bagian dari menjaga kehidupan gitu. Itu tahu nggak yang si tokoh ibu dan anak di situ, aku lupa namanya, yang nenek itulah. Dan dia ngebunuh anaknya sendiri untuk ngebela si bayi itu kan. Bayang gitu ya, maksudnya seorang ibu kandung itu membunuh anaknya untuk membela bayi yang entah siapa itu gitu loh, yang nggak kenal. Ya sama kayak Gi-hun yang membela bayi yang di akhir-akhir itu gitu. Aku ngelihatnya itu juga ada kayak ada, kalau buat aku pribadi juga ada hal yang menarik, kayak simbol tentang mereka mengatakan, tahu kan yang di bagian permainan akhir yang tiga bentuk tower itu. Dan dalam satu tower itu harus menyisakan paling tidak minimal satu orang yang mati kan. Nah itu mereka menyebutnya sebagai bekal makan siang gitu loh. Jadi ada yang udah disiapin untuk akan dibunuh. Iya, dan itu disebut sebagai ini bekal makan siang kita nanti untuk
Itu aku cukup aku nggak tahu budaya Korea gimana, tapi itu cukup menjadi satu tafsiran yang menarik untuk apa ya, melihat konteks makan siang gitu ya, ternyata bisa segor itu ya gitu. Bergeser lagi kalau aku mau nyorotin ke detektif ya, detektif Junho itu yang banyak orang bilang katanya mau bazir, apa ini nggak guna apa namanya, sampai akhir tetap aja nggak apa namanya nggak impact gitu. Tapi sebetulnya ya ada juga karena kan dengan dia apa namanya bawa jadi ketahuan lah gitu, jadi berhenti kan beroperasi di Korea gitu. Tapi itu juga sebenarnya aku ngelihatnya detektif itu tuh jadi transisi bridging untuk membuka universe lagi yang lebih luas gitu, karena setelah itu kan ini dibawa nih ke Amerika gitu. Jadi dan kita tahu bahwa ya ini kayak bener ya, apa emang ini berjaringan global atau memang ini ya udah film ini pinter banget, IP-nya udah diperes lagi, dibikin lagi nanti supaya bisa diputar di berbagai negara gitu. Tapi yang udah kita pasti tahu ya udah, ini spoiler lagi, udah pasti dari tadi spoiler, ya udah ada kemunculan Cate Blanchett juga di akhir gitu ya, yang mana dia ternyata jadi rekruter lagi gitu. Jadi dia akan menjadi rekruter untuk pemain berikutnya yang jadi penanda Squid Game Amerika dimulai gitu. Jadi Dari season 2 jadi kayak apa, kritik polisi Korea juga gitu ya. Di season 3 juga sama, yang diwakili oleh siapa itu, aduh aku namanya lupa itu loh, yang Sang Woo-suk ya, yang pokoknya di season 2 dia bilang, aku belum pernah lihat polisi apa lakukan hal yang berguna untuk kita gitu, untuk orang-orang seperti kita itu merepresentasi orang-orang kecil lah ya gitu. Itu di season 2 ya. Terus di season 3 juga, ya kalian cari sendirilah, ngapain tanya gua gitu kayak gitu. Jadi kayak itu kayak apa, ngingetin filmnya Joko Anwar yang terakhir itu loh, yang Pengepungan Bukit Duri gitu ya. Itu aja sih kalau gue ada yang lucunya di situ, si sosok itu sih. Iya, jadi kita Ada ya lagi? udah kita siap-siap sama Squid Game versi Amerika. Kemungkinan ya dalam waktu ya tahun ini Lu ini katanya nggak apa, tertarik nggak nonton yang Squid Game yang versi itu nanti? masih pengen tahu nanti, pengen tahu case kan belum diumumin juga. Yang pasti baru ada transisi dan apa namanya pembuka, dan ini adalah si Cate Blanchett itu kan, dan dia jadi rekruter nih, jadi kayak si season 2. Iya, ini jadi kayak nanti kayak film franchise gitu ya, nanti juga ada versi Indonesia. Ya makanya seolah-olah ini kan VIP sengaja nggak dibuka kan di jaringan global. Squid Game ini sebenarnya ada di banyak negara gitu. Ada banyak VIP yang menikmati eksploitasi orang-orang permainan mematikannya jadi bahan hiburan gitu. Gue jadi inget juga di season 3 ini ada sosok yang siapa itu? Sosok yang pakai pil itu namanya, aduh lupa lah, pokoknya itu yang sama Minsu yang terakhir mati, yang kayak Minsu yang bersalah karena semi mati. Minsu dan si sosok yang ngebully itu loh ya. Karena dia dari awal si Minsu udah ingin berhenti kan, dia pakai silang terus kan, dikasih apa stempelnya itu silang gitu. Tapi ketika ngelihat si pembulinya itu dia berhenti, artinya sama sikap politiknya, dia berbalik, enggak, karena dia ada di barisan itu, gue nggak mau bareng sama dia gitu. Makanya dia pilih untuk lanjut, dia pilih ambil yang lingkaran itu hanya karena dia tidak suka dengan si pembulinya itu gitu. Itu kayak jadi sikap politik yang ngelihat apa ya, bukan dinilai tapi lebih ke sosok person yang gue nggak suka gitu. Itu aja sih. Oke. Ya wes, buat yang udah nonton kayaknya sih udah ya, karena 6 episode doang, gampang banget buat disikat gitu ya. Kalau yang udah nonton mau ikutan komen, ikut diskusi, silakan ya di kolom Ya, komentar. mau melengkapi. Oke, cukup dulu dari kami. Sampai ketemu di video Sinemaspektif berikutnya. Bye Dah. bye.